Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kajian kitab Durratun Nasin ini di bab fi itmi'nanil qalbi bi musyahadati qudratillahi ta'ala, tentang ketentraman hati dengan menyaksikan kekuasaan Allah ta'ala. Musannif meriwayatkan dan menceritakan beberapa kejadian terbentuknya langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna Allah ta'ala lamma arada ayyahluqas samawati wal ard. Diriwayatkan bahwasannya ketika Allah hendak menciptakan langit dan bumi, khalaqa jawharatan hadrata ad'afas samawati wal ard. Dia menciptakan suatu materi hijau yang berkali-kali lipat daripada langit dan bumi. Summa nadhara ilaiha nadratan bihaibatin fasorat ma'an. Kemudian dia memandangnya benar-benar dengan suatu kehebatan sehingga materi hijau tersebut menjadi air. Summa nadhara ilal ma'i faghula wartafa'a minhu zabadun wa dukhan. Kemudian dia pandang air itu, maka bergolaklah ia dan muncul daripada buih, asap dan uap. Wa bukharun warta'ada min khasyatillah. Dan air itu bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sammata yarta'idu dzalikal ma'u ila yaumil qiyamah. Oleh karenanya air itu senantiasa bergetar sampai datangnya hari kiamat. Wa khalaqallahu min dzalika dukhanis sama wa khalaqa min dzalika zabadil ard. Dari asap tersebut, jadi air menjadi asap, air dan apa iku jenenge, dan uap dan buih. Dari asap tersebut Allah menciptakan langit, dan dari buih Allah menciptakan bumi. Tsumma ba'atsallahu malakan min tahtil arsy. Selanjutnya Allah mengutus seorang malaikat di bawah arsy. Fahabata ilal ardi hatta dakhala tahtal ardina as-sab'i fawada'a ala atikihi. Maka Allah menukiklah para malaikat itu. Menukik artinya langsung menuju ke atas, menuju ke bumi sehingga masuk ke bawah 7 bumi. Masuk ke 7 bumi, lalu dia letakkan bumi itu di atas pundaknya. Fawada'a ala atikihi. Wa ihda yadayhi kanat bil masyriqi wal ukhra kanat bil maghrib. Sedang salah satu tangannya berada di timur dan yang lainnya berada di barat. Basitaini qabidotaini alal aradin sab'i hatta dobatoha. Kedua-duanya terentang menggenggam bumi yang 7. Ya, bumi itu ada lapisan 7-nya sehingga menstabilkan benar-benar daripada bumi tersebut. Falam yakun liqadamaihi maudi aqraron. Falam yakun liqadamaihi maudi alqararin. Namun tidak ada tempat berpijak bagi kedua kakinya. Fahabatallahu minal firdausi sawran lahu sab'una alfa qarnin wa arba'una alfa qaimatain. Maka Allah pun menurunkan dari Firdaus, dari surga Firdaus, seekor lembu yang mempunyai 70.000 tanduk dan 40.000 kaki. Fa'ahbatallahu yaqutatan hadratan min a'la darajatin fil jannah. Sedang di tempat berbicak kaki malaikat itu, dia letakkan di atas punuknya hingga kedua kakinya malaikat-malaikat itu tidak mantap. Artinya goyah malaikat-malaikat itu. Gila duha masyiratu khamisyaati amin. Iki menurunkan intan hijau. Iki intan hijau. Tidak mantap. Allah menurunkan intan hijau dari tingkat tertinggi dalam surga. Ini.
Giladuha masyuratu khamisya amin, yang tebalnya sejauh daripada perjalanan 500 tahun. Fawadu abaina sanamis tauri ila dzambihi fastaqarrat alaiha qadamahu wa quruna dzalika sauri kharijatun min aqtaril ard. Intan itu kemudian diletakkan di antara punuk lembu sampai ke ekornya. Maka kedua kaki malaikat itu pun mantaplah berpijak pada intan itu. Sedang tanduk-tanduk lembu tersebut keluar dari batas-batas wilayah bumi. Walakin dzalika sauru fil bahri fa huwa yantanaffasu fi kulli yaumin nafasain. Akan tapi lembu itu berada di laut, pada setiap harinya dia bernafas 2 kali. Fa idza tanaffasa maddal bahru wa idza amsaka nafsahu raja'a falam yakun liqawaimi sauri maudhi'u qararin. Apabila dia menghembuskan nafas, maka laut pun pasang. Sedang ia menarik nafasnya, maka laut pun akan surut. Itu merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah yang ada di jannah, yang ada di Jannatul Firdaus, yang mana ketika Allah menurunkan satu buah domba ke dalam bumi, maka domba itu ketika bernafas, laut pun itu pun akan pasang. Sedangkan dia itu menghirup nafas, maka laut pun akan surut. Seperti halnya kuasanya Allah itu. Maka tidak bisa kita memungkiri kekuasaan Allah. Seberapa luas surga yang diciptakan oleh Allah. Tidak bisa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ini fa khalaqallahu dhahratan kagiladi sab'i samawati wal ardain. Maka Allah menciptakan sebuah batu karang setebal 7 langit dan bumi, 7 kali daripada langit dan bumi. Fastaqarrat qawaimus sauri 'alaiha wa lam yakun lis-sarrati mustaqarrun. Dan batu karang itu pun tidak mempunyai tempat tinggal. Fa khalaqallahu nunan fa huwal hutu al-'azim ismuhu nunun wa kunyatuhu yalhubun walaqabuhu yamhutun. Maka Allah menciptakan nun, yaitu seekor ikan besar, yaitu yang bernama Nun. Konon kisahnya Nun ini salah satu ciptaan Allah yang memakan Nabi Yunus ketika itu. Kemudian Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika Nabi Yunus berada dalam sebuah kegelapan di dalam tubuh Nun tersebut, Nabi Yunus selalu seraya berdoa kepada Allah dengan perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya itu merupakan hamba daripada orang yang zalim, maka ampunilah hamba. Itu doa Nabi Yunus. Fawada'al sakhratu ala dhahri wa syairu jasadi khalin falhutu alal bahri wal ba'ru ala matni rihi warrihu ala qudrati. Kemudian ada yang dinamakan nun tersebut Yalhub, dan ada yang lebih besar dinamakan Yahmud dari nun tersebut. Kemudian Allah meletakkan batu karang itu di atas punggung Nun, sedang seluruh tubuhnya kosong. Ikan itu di atas laut dan laut itu di atas punggung daripada angin. Sedang angin itu tak pada kekuasaan, terletak pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Qala Ka'bul Ahbari, inna iblisa taghalghala ilal hutil ladzi kana ala dhahrihil ard kullaha was-sajaru wad-dawab wa ghairuha. Ka'bul Ahbar berkata, sesungguhnya iblis itu pernah masuk ke dalam ikan itu, yang menanggung di atasnya punggung bumi seluruhnya, pohon-pohon, binatang-binatang dan lain-lainnya. Lalu si iblis itu berkata kepadanya, lemparkanlah dari punggungmu beban-beban itu seluruhnya. Wa qala lahu alqi an dhahrika haula'il asqala ajma'. Kata Ka'ab, lemparkanlah. Nah, kata Ka'ab, ikan itu hendak melakukan perintah iblis itu, namun Allah mengirim seekor binatang. Jadi seenaknya iblis ini menyuruh Nun itu terus. Kemudian Allah mengirimkan sebuah binatang, qala fahumul hud, fahamul hud tau ayyaf ala dzalika fa ba'asallahu dabbah. Ini mengirimkan fadakhalta man kharuhu wa wasalat ila dimagih. Binatang itu masuk ke dalam hidung ikan dan sampailah ke otaknya. Fadabbaha ilallahi ta'ala minha fa idza nalaha fa kharajat
Oleh karenanya ikan itu menjerit kepada Allah, lalu Allah mengizinkan binatang itu, maka ia pun keluar. Ketika itu ikan saja terhipnotis oleh iblis. Terhipnotis oleh iblis ingin melakukan lemparan atas beban-beban yang ada di punggungnya. Kemudian Allah mengirim satu buah hewan, yang mana hewan itu masuk ke dalam otaknya, kemudian hilang semua, sadar kemudian si hewan tersebut, ikan paus tersebut. Kemudian menjeritlah kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan dikeluarkanlah hewan itu karena Nun tersebut sudah sadar. Qala Ka'bun innahu la yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih. Ka'ab mengatakan sesungguhnya ikan itu memperhatikan benar-benar kepada binatang tersebut, sedang binatang itu pun memperhatikannya. Fa in humma bi syai'in min dzalika 'adat kama kanat wa hadzal hutu huwa allazi aqsamu Allahi bi faqala. Bila ikan itu hendak melakukan suatu dari hal tersebut di atas, maka binatang itu pun masuk kembali seperti tadi. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ikan inilah yang dijadikan sumpah oleh Allah taala seraya berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang telah mereka tulis. Shadaqallahul azim, maha benar Allah, maha agung Allah. Tafsiru Sa'libi rahimahullahu ta'ala, yang terkandung dalam tafsir Sa'labi rahimahullahu ta'ala. Wa hadza kulluha min qudratillahi ta'ala al-aliyyil kabiril muta'al. Semua ini adalah karena kekuasaan Allah yang maha luhur, maha besar lagi, maha tinggi. Nau'un akhar muta'alliqun bi ahwalid dunya wal akhirah. Hal lain yang masih berkaitan dengan hal ihwal terbentuknya dunia dan akhirat. Dzukira fi khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qan, bahwasannya dalam sebuah kabar disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, mangkanat li akhihi inda mudlamatun min irdin aw malin. Barang siapa yang pernah menganiaya saudaranya mengenai kehormatan atau harta, falyatlub minal madlumi ay yawhabaha lahu, maka hendaklah ia meminta kepada orang yang teraniaya itu agar menyerahkan kepadanya apa yang diserahkan, au yastahilla minhu, atau menghalalkan untuknya, au yaqdiya minhu, atau membalas kepadanya, qabla ayyakhudha minhu husama, qabla ayyakhudha minhu husamauhu yauma la yujadu dinarun wala dirham, sebelum dia dibalas oleh seteru-seterunya atau oleh musuh-musuhnya pada hari di mana dia tidak terdapat dinar ataupun dirham. Maka dari hadis tersebut diceritakan hikayatun, ada sebuah cerita, innas sayyadan fi zamanil awal akhadha masakatan fa akhadhaha minhul awanu fadrobah. Sesungguhnya pada zaman dahulu kala ada seorang pencari ikan menangkap seekor ikan lalu dirampas oleh seorang pelayan dan dipukulnya. Faqala as-sayyadu, maka berkata si pencari ikan itu, ya Rabbi khalaqtani dha'ifan fa khalaqtahu qawiyan. Maka dia berkata dan seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau telah menjadikan aku orang yang lemah, sedang dia engkau jadikan orang yang kuat. Hatta dolamani, hingga dia itu mendolimiku, hingga dia itu menganiayaku. Salit alaihi khalqan min khalqika, kuasakanlah atasnya salah satu di antara makhlukmu. Faj'alhu ibratan lil muslimina falamma dhahabal awanu ila darihi sawas samakat. Lalu jadikanlah ia pelajaran bagi kaum muslimin. Ketika pelayan itu pergi ke rumah, dia panggang ikan itu. Setelah merampas dari pelaut tersebut, falamma wada'aha 'alal ma'idati wa arada ayyatanawalaha ladzaghadhus maka biidznillah ta'ala. Dan tatkala ikan itu diletakkan di atas meja makan dan ia hendak mengambilnya, makan itu menyengat orang yang menganiaya itu dengan izin Allah taala. Wa akhadadu yadahu, sementara tangan-tangannya dihinggapi ulat. Walam yaqdir ala sabri hatta qada'aha, pelayan itu tidak mampu bersabar sehingga dia potong tangannya sendiri.
Tsumma zara ila dhira'ihi hatta qata'aha. Sesudah itu ulat pun menjalar sampai ke pangkal lengannya sehingga dia potong pula pangkal lengannya itu. Falamma stayqadha 'alima dzalika faja'a ila sayyadi fa'atahu asyrata alafi dirhamin fastahalla minhu. Selanjutnya pelayan itu pun tidur, maka dalam tidurnya dia bermimpi melihat seorang yang berkata kepadanya, kembalikanlah hak kepada pemiliknya, janganlah kau mengambilnya dengan memaksa. Falamma ja'alahu fi hillin tanathara minhu dudu fasarat yaduhu kama kanat bi qudratillahi ta'ala. Sehingga ketika dia itu ketika pemiliknya dan ketika kamu ingin selamat hatta tanjua min hadhil illah, sehingga kau akan selamat dari penyakit ini. Kemudian falamma staiqadha 'alima dzalika faja'a ila sayyadi fa'adahu asyrata ala fi dirhamin wastahalla. Ketika ia terjaga, ia pun sadar akan hal itu, maka datanglah ia kepada pencari ikan itu, lalu dia memberi 10 dirham dan meminta maaf kepadanya. Lalu tatkala pencari ikan itu memberi maaf kepadanya, berjatuhanlah dari tangannya ulat sehingga dia kembali tangannya seperti normal atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan ketentraman hati ketika kita melihat cerita-cerita atau kuasanya Gusti Allah itu akan terlihat ketika kita mempelajari satu ilmu yang baru. Seperti halnya yang diceritakan tadi. Kita menganiaya orang, merupakan aniaya atau zalim kepada sesama, itu merupakan hal yang sudah biasa. Bahkan orang tidak takut lagi sekarang menzalimi orang lain. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengambil intisari dari cerita ini, ketika kita telah berdolim, maka seharusnya kita jangan menyimpan keangkuhan kita, meminta maaf kepada orang yang terdolim, maka Allah akan mengampuninya. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala pernah berkata annahu qala idza tuwaffiya ar-rajul wa wudi'a fi qabrihi, apabila seorang meninggal dunia dan tetaplah diletakkan dalam kuburnya, ja'ahu malakun wa qala inda ra'sihi wa adzabahu darabahu darbatan wahidatan bimidraqatin, maka datanglah kepadanya seorang malaikat lalu duduk di sisi kepalanya dan diazabnya dia serta dipukulnya 1 kali dengan pukulan yang mana pukulan tersebut menggunakan palu. Lam yabqa udwun minhu illa quti'a, tidak ada satu anggota tubuh pun darinya kecuali terpenggal. Wa talahaba fi qabrihi, dan berkobarlah dia dalam kuburnya. Summa qila lahukum biidznillah, maka tiba-tiba orang itu pun berdiri atas izin Allah. Berdiri tegak dan berteriak keras-keras, didengar oleh makhluk-makhluk seluruh langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Nah, Faidan wa yaqumus mustawiyan fayasiru sayhan yasma'u ma baina samai wal ard illa jin wal ins. Summa yaqulu lahul mayyitu lam fa'alta hadza wa limatu adzibni. Sesudah itu berkatalah dia, si mayit itu, kepada malaikat, kenapakah engkau melakukan ini, wahai malaikat, dan kenapakah engkau mengazab aku sedang aku menjalankan sholat, wa ana uqimus sholat wa uaddinuz zakat wa asumu ramadan, sedangkan aku itu menunaikan sholat, menunaikan zakat serta berpuasa Ramadan. Wa yaqulu u'adzibuka bi annaka marartu yawman bimadlumin. Malaikat itu menjawab, aku mengazabmu, tahu kamu kenapa? Karena kamu pernah suatu hari melewati seorang yang teraniaya. Wa huwa yastaghisu bika, sedangkan dia meminta tolong kepadamu tapi kau menghiraukannya. Falam tughisu was-solaita yauman walam tatanazzahu min baulik, namun kamu tidak menolongnya dan kamu melakukan sholat pada suatu hari sedang kamu tidak bersih dari kencingmu. Nah, ini semua orang ketika melihat orang teraniaya kemudian mengabaikannya melakukan hal lebih baik, yang lain dianggapnya lebih baik, maka orang itu seperti halnya melakukan sholat sedang dia itu tidak bersih dari kencingnya, tetap najis, tidak diterima sholatnya. Puasa Ramadan gini, sedangkan orang yang teraniaya itu anggapannya dia itu kencing tapi tidak disiram, tidak disucikan. Maka orang tersebut ketika ditolong dia itu menyiram kencingnya, sehingga ketika dia menolong maka
dia sholat seperti halnya dia sudah bersih daripada hadas apapun. Akan tapi ketika dia tidak menolongnya, dia masih berada dalam hadasnya. Walidzakilah, oleh karena itu ada yang mengatakan nasratul madlumi wajibatun, menolong seorang yang teraniaya, menolong seorang yang terdolimi itu wajib hukumnya. Kama ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a madluman fastaghosa bihi falam yughsihi duriba fi qabrihi mi'ata sautin minnar. Barang siapa yang melihat seseorang teraniaya, lalu orang itu meminta pertolongan kepadanya namun dia tidak menolongnya, maka ia akan dipukul dalam kuburnya 100 kali deraan daripada api. Nanti dipecut 100 kali, yang mana pecut tersebut terbuat dari api. Dikutip dari kitab Mukasyafatul Qulub. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man zana bi imra'atin muslimatin aw ghairi muslimatin. Muslimatin aw ghairi muslimatin. Nabi juga pernah bersabda, barang siapa berzina dengan seorang wanita muslimat atau bukan muslimat, hurratan kanat au amatan, baik itu merdeka budak atau baik itu wanita merdeka atau hamba saja atau budak, famata bi ghairi taubatin fatahallahu lahu fi qabri salasami'ati babin minnar. Lalu dia mati sebelum dia bertobat, maka Allah membukakan baginya dalam kuburnya 300 pintu daripada api neraka. Naudzubillah subhanallah. Yu'adzibu fihi ila yaumil qiyamah, di mana ia diazab oleh Allah sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamati yadkhulun nar ma'ad dakhilin, dan ketika hari kiamat itu tiba, maka ia masuk ke dalam nerakanya Allah bersama orang-orang lain yang memasukinya. Kita menanam sebuah hal yang jelek, maka hasilnya juga akan jelek. Kita menanam hal kebaikan, maka hasil yang didapatkan juga akan kebaikan. Gambaran-gambaran kekuasaan Allah seperti ini seharusnya membuat kita selalu bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Apa namanya di kitab di surat Al-Adiyat itu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang beramal sedikit saja bagaikan biji daripada dzarrah atau bayam, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Maka apabila pula jika mereka itu melakukan kejelekan sebesar biji zarrah pun, dia juga akan mendapatkan. Maka balasan Allah itu sungguh adil. Walaupun kita melaksanakan ini, melaksanakan ini, tetapi ketika kita melihat seorang muslim saudara kita, karena al-muslim akhul muslim, seorang yang muslim itu merupakan saudara kita sama muslim, maka ketika kita melihat seseorang yang teraniaya, melihat seseorang yang begini, seharusnya kita menolong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.